Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit terkait identifikasi minyak sereh wangi dengan GCMS dan aplikasinya pada formulasi minyak angin aromaterapi atau Identification of Citronella Oil with GCMS and its application in aromatherapy medicated oil formulation. Di sini saya Fajar Yais Finuji dari kelas S1 2FA2 dengan NPM 191FF 03096 dengan mata kuliah standarisasi bahan alam. Untuk daftar isi yang akan saya bahas meliputi 3 poin. Di antaranya ada bahan yang akan digunakan, khasiat dan kegunaannya, juga bentuk sediaan yang dibuat, serta parameter mutu yang akan diperiksa. Untuk daun minyak sereh wangi, tanaman sereh biasanya digunakan sebagai relaksasi tubuh, yang dimana khasiat senyawa tanaman sereh adalah dengan adanya kandungan alkohol dan aldehid, yang memiliki aroma alami yang khas. Untuk bahan yang digunakan, ada daun minyak sereh, mentol kristal, minyak atsiri lemon, minyak peppermint, minyak gandapura, dan juga ada minyak putih. Untuk khasiat dan kegunaan, dari khasiat dan kegunaan dalam poin pertama, dari hasil uji GCMS menunjukkan adanya senyawa siklopropan, trimetil, atau 2-metil 1-propeliden yang bersifat analgesik sehingga minyak sereh wangi yang dihasilkan berpotensi sebagai obat pereda rasa sakit. Untuk yang kedua, kombinasi minyak sereh wangi dan minyak lemon dapat membantu dalam menjernihkan pikiran. Dan ketiga, di mana untuk khasiat dan kegunaannya, senyawa yang memberikan efek menyegarkan pada minyak sereh wangi, yaitu ada senyawa geraniol dan juga ada senyawa nerol. Untuk yang keempat, di mana memberikan kehangatan dan juga kesegaran pada minyak sereh yang dapat dimanfaatkan untuk aromaterapi. Untuk bentuk sediaan dan parameter mutu yang akan dibuat atau yang diperiksa, di mana bentuk sediaan yang dibuat adalah sediaan liquid dengan sediaan berupa minyak dari daun sereh yang dimana digunakan di luar tubuh yang mempunyai fungsi sebagai relaksasi tubuh, berpotensi sebagai obat pereda rasa sakit, aroma yang dapat membantu menjernihkan pikiran, dan memberikan efek menyegarkan, juga dapat memberikan kehangatan dan kesegaran. Parameter mutu yang diperiksa diantaranya ada uji organoleptis, uji iritasi, uji angka lempeng total, dan ada uji stabilitas dan juga evaluasi sensori. Di mana hasil yang didapat dalam jurnal penelitian yang saya ambil untuk uji iritasi pada tabel 5 dapat dilihat bahwa tidak adanya kandungan atau efek iritasi pada formula F1, F2, F3 maupun F4 pada panelis dari 1 sampai panelis ke-10. Untuk uji stabilitas pada tabel 6, di mana untuk formula F1 pada minggu ke-1 dimulai dengan suhu 5,38 kurang lebih atau sampai suhu 0,06 derajat. Kemudian untuk suhu kedua 5,33 sampai 0,025, dan untuk suhu yang ketiga ada 5,36 sampai 0,06 derajat. Di mana untuk suhu dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat menghasilkan atau memperoleh suhu yang berbeda-beda. Di mana untuk minggu yang terakhir atau minggu yang keempat pada formula F1 diperoleh suhu 5,36 sampai 0,012 derajat. Untuk suhu kedua 5,37 sampai 0,01 derajat.
Untuk suhu ketiga 5,36 sampai 0,05 derajat. Di mana untuk formula F2 pun sama, untuk minggu ke-1, ke-2, dan juga 3 dan 4 itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Di mana untuk minggu yang pertama atau minggu ke-1 diperoleh suhu untuk suhu pertama 5,3 sampai 0,05, untuk suhu yang kedua 5,31 sampai 0,025, untuk suhu yang ketiga 5,33 sampai 0,006. Itu pada minggu yang pertama. Dan untuk minggu yang keempat diperoleh 5,33 sampai 0,017 derajat, dan untuk suhu kedua 5,32 sampai 0,012 derajat. Juga untuk suhu yang ketiga pada minggu keempat ada 5,33 sampai 0,055. Di mana suhunya tidak berbeda jauh antara minggu pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Untuk formula ketiga, untuk minggu pertama 2, 3, 4 pun sama, tidak memiliki perbandingan yang jauh, dan untuk minggu yang keempat dilakukan 5,37 sampai 0,025. Untuk suhu yang kedua atau suhu dari 30 sampai 2 derajat Celcius diperoleh suhunya 5,33 sampai 0,044, atau suhu dari 40 sampai 2 derajat Celcius diperoleh 5,23 sampai 0,182. Untuk formula yang F4, di mana untuk suhu kamar pada minggu keempat diperoleh 4,96 sampai 0,08, dan untuk suhu dari 30 derajat sampai 2 derajat Celcius 4,95 sampai 0,02, dan untuk suhu dari 40 sampai 40 derajat sampai 2 derajat Celcius diperoleh 4,96 sampai 0,03 derajat Celcius. Di mana kemudian untuk uji angka lempeng total diperoleh hasil seperti berikut. Untuk evaluasi sensori pun diperoleh hasil dari jurnal penelitian yang saya ambil, di mana dengan keterangan notasi huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan pada tingkat alfa 5% dengan uji BNT. Untuk uji organoleptik, di mana warna pada formula F4 yang berwarna putih, bening, dan formula F2 yang memiliki warna kuning terang, di mana pada formula tersebut memiliki wangi yang alami. Berikut penjelasan dari hasil-hasil yang didapatkan, di mana untuk parameter mutu yang diperiksa dari uji iritasi, di mana hasil uji iritasi menunjukkan seluruh formula tidak menimbulkan iritasi pada 10 orang panelis yang ditandai dengan tidak adanya warna kemerahan pada kulit panelis. Untuk uji stabilitas menunjukkan keseluruhan produk stabil pada suhu kamar 30 derajat sampai 20 derajat Celcius dan 40 derajat sampai 20 derajat Celcius, dan tidak terjadi perubahan signifikan pada pH selama penyimpanan 1 bulan. Tidak adanya perubahan pH selama penyimpanan itu berarti menunjukkan tidak adanya interaksi antar molekul yang ada di dalam produk. Dan untuk atribut sensori, warna dan wangi alami juga tidak terjadi perubahan selama penyimpanan. Hal ini menunjukkan minyak putih merupakan carrier oil yang baik, mampu mengikat minyak atsiri yang dicampurkan. Selanjutnya ada uji lempeng total. Setelah penyimpanan selama 1 bulan, tidak ditemukan koloni bakteri, baik pada formula F1, F2, maupun F4. Produk dengan formula F3 ditemukan 4,5 kali 103 koloni per milinya. Nilai maksimum angka lempeng total menurut Peraturan Kepala BPOM Nomor 12 Tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional adalah 105 koloni per milinya. Keempat produk disimpulkan dapat memenuhi persyaratan mutu obat tradisional. Untuk evaluasi sensori, di mana evaluasi terhadap warna menghasilkan skor 3,35 sampai 4,31. Skor wangi alami berkisar 3,31 sampai 4,54. Dan tidak ada perbedaan skor kesukaan antara F1, F2, F3, dan F4. Skor atribut kesegaran
berkisar antara 3,15 sampai 4,46. Dengan skor tertinggi adalah 4,46, ada pada F4, namun tidak berbeda jauh dengan nilai yang ada pada F3. Selanjutnya ada skor atribut kehangatan, berkisar antara 2,27 sampai 4,42. Skor tertinggi 4,42 terdapat pada F4 dan F1 skor terendah pada F2 juga F3. Dan untuk produk F4 dan F1 mengandung minyak atsiri sereh wangi, sedangkan F2 dan F3 mengandung minyak atsiri peppermint dan lemon tanpa minyak sereh. Rentang skor atribut tekstur antara 2,62 sampai 4,23 dengan skor tertinggi pada F1 dan F2 dan skor terendah pada F3 dan F4. Di mana untuk kesimpulan dari daun minyak sereh wangi ini mengandung 60 senyawa aktif dengan golongan senyawa utama adalah alkohol, yaitu 40,59%, serta siklopropan, geraniol, dan nerol. Minyak angin aromaterapi sereh wangi tidak menimbulkan iritasi pada kulit, stabil, dan memenuhi persyaratan sebagai obat herbal, sebagaimana Peraturan Kepala BPOM nomor 12 tahun 2014. Baik, ini untuk pustaka yang saya ambil dari jurnal penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.